Wongku Channel jangan lupa subscribe. Sore ini di perkebunan kerai guys. Monggo yang mau belajar tentang kerai, saya bersama Bapak Harwandi, Desa Darungan, Kecamatan Yosowilangun. Ini kerai sudah umur berapa Mas? Ini sekira umur sudah 45 sampai 50 hari. Yang jelas belum ada 2 bulan. Saya nggak begitu ingat ya. Yang jelas belum ada 2 bulan. Ya berkiralah 2 bulan lah kita itu. Punya 2 bulan umurnya. Ini kalau kita lihat buahnya ya. Ini kalau ada yang bilang ora umum yang seperti itu. Kalau kita lihat buah-buah kerai di umumnya itu mungkin hanya sekitar antara 20 maksimal itu 25 cm ya. Tapi jenis kerai ini rupanya coba dilihat ini. Kalau kita ukur pakai penggaris ya. Penggaris ini panjangnya 30. Ternyata tuh hampir 2 kalinya. Nah, ini 30 ya, 30. Penggaris ini panjangnya 30 cm. Terus ini masih ada sisa sekitar ini 20 cm. Berarti ini panjangnya ini lebih setengah meter lebih 10 cm ini. Panjangnya buah kerai yang jenis unggul ini. Begitu panjang. Kalau kita makan mungkin ini kita berlima bareng-bareng makan menghabiskan satu kerai ini. Mungkin bisa habis. Kalau sendirian saya tidak jamin jenengan itu bisa menghabiskan kerai sebesar ini. Gitu. Ini ada berapa tanaman Mas Harwandi? Ini berapa nih? Kira-kira 40 tanaman. Sana, iya, 40 tanaman. 40 tanaman kerai. Sudah perulahannya agak luas karena kerai memang menjalar kemana-mana. Nah, memang secara wajarnya tanaman kerai itu memang menjalar. Kalau kita pakai apa istilahnya itu, kita bikin para-para, kita bikin itu apa itu tiang-tiang itu rupanya batangnya kalah nanti. Bayangkan ya, sebesar ini kalau kita pakai para-para rupanya ya kita harus pakai apa paling tidak besi kalau tapi itu pun kayak enggak kuat ini. Apa gagangnya ini kalau kita gantung mungkin memang bisa bertambah panjang, cuman gagangnya ini yang kuat, apalagi batangnya agak keras seperti ini. Perlakuannya seperti apa ini Mas? Kok bisa super sekali buahnya? Iya, ini awalnya memang kita pakai pemupukan, pakai itu apa organik awalnya seperti itu. Jadi kita kasih pupuk-pupuk kimia tapi sedikit. Yang paling banyak adalah kita pakai pupuk-pupuk organik. Termasuk ini dulu memang bekas tanaman bambu di sini Mas. Bekas tanaman bambu, terus tanah di bawah bambu kan memang subur. Nah, setelah itu ada tanaman-tanaman pisang. Tanaman pisang itu kita cacah dongkelannya itu ya. Kita keringkan, kita cacah di sini, kita upload di sini sudah. Ada pohon bambu, sisa-sisa dulu itu, ada akar-akar bambu sisanya itu. Terus kita olah seperti ini, jadi kita itu tidak menghabiskan pupuk kimia yang berlebihan. Ya, kita kasih pupuk kimia yang sedikit waktu menjelang buah itu kita kasih pupuk kimia. Sebelumnya itu kebanyakan adalah pupuk organiknya itu, termasuk juga pupuk organik yang sudah kemasan dari pabrik itu kita kasihkan. Motivasinya menanam kerai Mas Harwandi? Iya, ini alhamdulillah ini ada sejarahnya sebenarnya Pak ya. Sejarahnya pengalaman saya waktu menjelang hari-hari puasa seperti ini kan sebentar lagi 1 minggu hari puasa nggih. Hari-hari puasa itu kita nyari buah yang jenis ini, yang buah yang namanya kerai ini agak kesulitan. Saya itu dulu sampai ke Yosowilangun nyari buah seperti ini untuk buat berbuka bersama lah sorenya. Kita beli 5.000-nya kecil gitu. Itu harganya sudah 5.000. Akhirnya saya termotivasi dari itu. Saya ingat pokoknya 2 bulan sebelum hari puasa, sebelum bulan Ramadan saya harus nanam kerai. Itu motivasi saya. Sehingga alhamdulillah
dengan motivasi semacam itu, dan kita ikhlaskan bahwa kita nanam itu nantinya kita makan bareng-bareng. Artinya itu sementara ini memang bukan untuk bisnis, bukan untuk kita mendapatkan untung yang besar, tapi untuk yang nanti lah yang kita harapkan, karena ini nanti mungkin bisa kita makan bareng-bareng waktu kita berbuka puasa, waktu ada acara apa itu ngumpul-ngumpul, mungkin seperti itu. Makanya saya nanam tidak begitu banyak, memang motivasi saya sementara untuk dikonsumsi kalangan sendiri, seperti itu. Bisa lihat tanaman yang lain? Tanaman yang lain maksudnya tanaman kerai yang lain? Ya, Monggo. Ini sebenarnya tanamannya biasa mas, suburnya ya tidak terlalu subur, cuman apa yang buahnya itu yang penting tanam itu jangan apa ya, jangan mengacu pada karena apa kuantitas. batangnya pertumbuhan tanamannya bagus, tidak seperti itu, tapi yang kita pentingkan ada hasilnya, berarti buahnya. Memang sengaja kami tanam seperti ini mas ya, kita tidak perlakukan ada apa gulma, ada rumput banyak, memang kami biarkan karena dengan tujuan seperti ini. Nah, ini ya. Memang nanti rumputnya itu diginikan. Nah ini biar, nah akhirnya bukan untuk untuk tempatnya ini, biar tidak langsung nyentuh tanah. Memang rumputnya seperti ini, tapi nanti di batang pokoknya, di dekat tanaman batang pokoknya itu yang penting bersih. Perkara nanti merambatannya di rumput-rumputan tidak masalah, karena memang kita daripada kita itu nanti cari sampah, cari apa istilahnya itu jerami untuk buat tempat ini, lebih baik sudah yang ada di sini hanya tinggal robohkan saja. Nah, ini sudah mungkin aman, tidak usah pakai jerami, tidak usah pakai tumpukan sampah, tidak langsung nyentuh ke tanah ini nanti buahnya. Ini yang sudah terlanjur seperti ini banyak. Ini sudah terlanjur, nah tidak ketahuan, tidak ada. Nah ini seperti ini kurang bagus sebenarnya. Nah, ini nanti berpengaruh pada kualitas buahnya. Apalagi ini agak pendek tanahnya, terus tidak ada sandaran sampah tidak ada rumput-rumput di bawahnya. Nah, kalau memang ada bagus ini nanti, tidak bisa langsung nyentuh tanah. Apa tanaman kerai ini jenis tanaman yang perlu perawatan khusus mas? Saya kira tidak mas ya. Yang jelas lahan yang kita olah itu usahakan lahan yang sudah siap untuk ditanami, artinya lahan itu sudah mencukupi unsur hara di sana. Jadi kita perlakukan tanahnya aja yang kita siapkan. Karena begitu tanah sudah siap, perlakuan khusus saya kira tidak ada. Karena ini tanaman kari mungkin tanaman yang bisa tumbuh di sembarang tempat, yang jelas tidak begitu banyak kandungan airnya. Seperti itu. Ada yang perlu disampaikan kepada para petani yang mempunyai lahan sedikit seperti punya Pak Harwanti ini? Ya, terima kasih Mbak. Pesan saya ini untuk teman-teman yang mungkin mempunyai lahan yang kurang begitu luas dan menginginkan ada istilahnya ada manfaatnya, ya apa salahnya kalau kita coba tanaman-tanaman seperti ini. Apalagi buah-buah seperti ini kalau kita lihat di pasaran memang jarang ya. Dan mungkin waktu-waktu bulan Ramadan ini juga langka sekali tanaman seperti ini, buah seperti ini kita dapatkan. Usahakanlah kalau memang punya lahan, ditanami saja tanaman-tanaman seperti ini, toh kita itu merawatnya mudah sekali, asalkan kita tanamkan awal-awalnya saja, kita lihat pertumbuhannya gimana. Kalau sudah tanaman itu bercabang, sudah tinggal saja tidak apa-apa. Terus lagi kalau ngasih pupuk ya gitu, menjelang berbunga saja, pupuknya tidak usah begitu banyak-banyak, sedikit saja. Sekiranya itu tanaman sudah menjelang ada bunganya, itu kasih pupuk awal-awalnya. Kalau bisa usahakan yang organik seperti itu. Terima kasih.